Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati masih hidup atau sudah lupa? Menggugat cara kita menua sebelum kepikunan datang. Pernah kita melihat seorang kakek atau nenek yang usianya sudah lanjut, tetapi masih tajam ingatannya. Masih bisa bercerita runtut, masih hafal nama cucu-cucunya, bahkan masih aktif memberi nasihat. Di sisi lain, ada juga yang belum terlalu tua, tapi sudah sering lupa. Lupa menaruh barang, lupa janji, bahkan lupa hal-hal sederhana. Di situ kita mulai bertanya, apakah kepikunan itu pasti, atau sebenarnya bisa diperlambat? Jawabannya, bisa Diu. Otak itu seperti sawah, harus terus digarap. Bayangkan sawah yang tidak pernah ditanami. Lama-lama akan ditumbuhi ilalang. Begitu juga otak kita. Kalau jarang dipakai berpikir, ia akan tumpul. Contoh sederhana, bapak-bapak yang rutin membaca Al-Quran setiap hari, biasanya lebih kuat ingatannya. Ibu-ibu yang aktif mengaji atau ikut pengajian sering lebih lancar berbicara dan mengingat. Bukan karena mereka hebat semata, tapi karena otaknya terus dihidupkan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk terus belajar. Menuntut ilmu bukan hanya berpahala, tapi juga menyehatkan pikiran. Jangan menyendiri, karena pikiran juga butuh teman. Kadang ada orang yang semakin tua, semakin menarik diri. Jarang ngobrol, jarang berkumpul. Pak, interaksi itu penting. Coba lihat di kampung, orang yang sering ikut ronda, ngobrol di pos, atau hadir di pengajian, biasanya lebih segar pikirannya. Sebaliknya, yang sering menyendiri cenderung lebih cepat lupa dan murung. Ngobrol ringan, bercanda, saling sapa, itu bukan hal sepele. Itu olahraga bagi otak dan hati. Silaturahmi bukan hanya mempererat hubungan, tapi juga menjaga kesehatan jiwa dan pikiran. Gerak itu sehat. Diam terlalu lama itu melemahkan. Tidak harus olahraga berat. Jalan pagi, menyapu halaman, atau berkebun pun sudah cukup. Contoh nyata, kakek yang tiap pagi jalan ke mushola biasanya lebih segar. Petani yang tetap aktif di sawah sering lebih kuat daya ingatnya dibanding yang hanya duduk di rumah. Tubuh yang bergerak membantu aliran darah ke otak. Artinya, pikiran ikut teraliri kehidupan. Makan itu bukan sekadar kenyang. Apa yang kita makan, itu juga yang memberi makan otak kita. Sederhana saja, kurangi makanan berlebihan, terutama yang terlalu manis atau berminyak. Perbanyak sayur, ikan, dan makanan alami. Dalam Islam, kita diajarkan makan secukupnya, tidak berlebihan. Ternyata itu bukan hanya baik untuk badan, tapi juga untuk menjaga kejernihan pikiran. Hati yang tenang, pikiran lebih terang. Seringkali yang membuat seseorang cepat lupa bukan hanya usia, tapi karena pikirannya penuh, banyak beban, banyak stres. Coba bandingkan. Orang yang rajin zikir biasanya lebih tenang. Orang yang sering gelisah dan marah-marah cenderung lebih cepat lelah secara mental. Zikir, doa, syalat, itu bukan hanya ibadah, tapi juga penyegar jiwa. Allah mengingatkan bahwa dengan mengingatnya, hati menjadi tenang. Dan dari hati yang tenang, lahir pikiran yang jernih. Tidur itu bukan kemalasan. Kadang kita meremehkan tidur. Padahal saat tidur itulah otak membersihkan diri. Contoh, orang yang tidurnya cukup biasanya lebih fokus dan tidak mudah lupa. Sebaliknya, yang sering begadang cenderung pelupa dan sulit konsentrasi. Istirahat adalah bagian dari menjaga amanah tubuh yang Allah titipkan. Yang paling dalam, punya tujuan hidup. Ini yang sering tidak disadari. Orang yang hidupnya punya makna, punya kegiatan, punya peran, merasa dibutuhkan, biasanya lebih hidup pikirannya. Contoh sederhana, seorang kakek yang masih mengajar ngaji anak-anak di mushola, seorang ibu yang tetap aktif membantu kegiatan sosial. Mereka punya alasan untuk bangun pagi, punya semangat untuk berpikir, dan itu menjaga otaknya tetap aktif. Sebaliknya, ketika seseorang merasa tidak ada lagi yang perlu dilakukan, disitulah perlahan semangat dan ingatan ikut melemah. Penutup, menjaga pikiran adalah ibadah. Menunda kepikunan bukan tentang melawan usia, tetapi tentang merawat amanah. Akal adalah karunia besar dari Allah, maka menjaganya juga bagian dari ibadah. Mari kita jalani dengan sederhana. Tetap belajar walau sedikit. Tetap bersosialisasi walau sebentar. Tetap bergerak walau ringan. Tetap beribadah dengan hati. Jangan engkau cabut kejernihan akal kami sebelum engkau cabut nyawa kami. Ya Allah, jaga ingatan kami untuk selalu mengingat-Mu. Jadikan sisa usia kami penuh manfaat, bukan hanya panjang, tetapi juga bermakna. Dan ketika suatu saat ingatan ini mulai melemah, jangan biarkan hati kami lalai dari-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahannya tercurah kepada kalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.